我要他的寿元，元灵果归你。我快顶不住了！这是什么颜色？好可怕的气息！哎，师兄，元灵果。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan link Utalu atau link U kontinen. Nah, jadi di part hari ini kita semua bakal melihat Chen Tian kerjasama sama Wuxin untuk mengalahkan monster ular raksasa yang sangat kuat. Wah, kok jadi berteman mereka guys? Penasaran kan? Kita masuk ke part sebelumnya dulu di mana kita semua sudah melihat Chen Tian berhasil mencuri buah primordial dengan mengorbankan Ye Fei. Membuat Ye Fei kesal, ternyata seniornya Wuxin itu sama kesal guys. Menyuruh Ye Fei dan Cui untuk menang monster ular ini terlebih dahulu, sementara dia mengejar Chen Tian. Kedua juniornya setuju, alhasil dia mengejar Chen Tian yang sudah berada di dalam hutan. Dia mengancam Chen Tian untuk menyerahkan buah primordial, tapi ancaman itu tidak membuat Chen Tian gentar guys. Malahan dia mengeluarkan pedangnya, menantang Wuxin untuk beradu pedang. Keduanya pun memadatkan kekuatannya untuk maju menyerang. Alhasil terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Awalnya mereka kelihatan seri dan cuma beradu pedang guys. Tapi karena tidak mau membuang banyak waktu, mereka berdua memadatkan kekuatan, mencoba mengeluarkan teknik pamungkas dan tuar. Malahan itu membuat mereka berdua terluka parah. Membuat Chen Tian semakin senang dong, karena sudah lama banget dia tidak menemukan lawannya sepadan guys. Tiba-tiba monster ular menyusul dan berada di belakangnya Wuxin, dan kita pun masuk ke intro ya guys. Wuxin berhasil menghindari serangan itu. Gak cuma itu, sang monster ular menyerang dengan menembakkan bola-bola ungu. Dengan sigap, Wuxin membuat pelindung tubuh untuk menahannya guys. Tapi ular itu terus menyerang Wuxin, berusaha menekan. Sambil menghindar, Wuxin kebingungan. Kenapa monster ular raksasa ini ada di sini coba? Kan seharusnya dia ditahan oleh kedua junior. Sampai-sampai dia berpikir, kalau juniornya pasti sudah meninggal ini, karena gak kuat bertahan guys. Wuxin melancarkan serangan sesekali ke arah monster ular untuk mencari kesempatan. Tapi serangannya tidak berguna. Malahan terkadang serangannya itu dihancurkan oleh bola ungu milik si ular. Gak ada cara lain, akhirnya Wuxin mulai serius. Memadatkan kekuatannya menggunakan teknik pedang neraka untuk bertarung melawan si monster ular. Tuan pedang yang menyaksikan itu sedikit terkejut. Tidak menyangka ternyata masih ada orang yang bisa menggunakan teknik pedang neraka guys. Soalnya teknik pedang ini merupakan bela diri dengan atribut kebangkitan. Chen Tian semakin kepo sebenarnya teknik macam apa itu. Tuan pedang sangat yakin Wuxin ini bukanlah orang dari latar belakang biasa guys. Soalnya orang biasa pastinya tidak akan mengetahui tentang teknik pedang neraka. Kita beralih lagi ke sisi Wuxin yang masih sibuk bertarung dengan si monster ular. Terlihat dia kebanyakan menghindar dan menjauh, tapi sesekali dia menggunakan tekniknya untuk menyerang. Serangan itu tidak berdampak apapun bagi sang monster ular guys. Tuan pedang menyuruh Chen Tian untuk pergi saja dari sini, karena monster ular ini terlalu kuat. Alhasil dia pun pergi dari sana. Tapi ketika melihat Wuxin yang kesulitan dan terpojok, dia tidak tega guys dan maju kembali. Menegaskan dia bakal membantu Wuxin untuk mengalahkan monster ular. Wuxin senang dong, berjanji setelah mengalahkan monster ini maka hartanya akan dibagi dua. Segera Chen Tian menggunakan kekuatannya melesatkan ribuan pedang. Tapi serangan itu tidak berpengaruh. Tidak ada kata menyerah, Chen Tian terus mencari kelemahan sang monster ular dan apa yang terjadi. Dengan kekuatan matanya, dia berhasil menemukan ada sesuatu yang aneh di sekitar tubuhnya si monster ular guys. Alhasil dia kembali maju,
menggunakan teknik tebasan pedang dan menyerang ke tempat yang Chen Tian temukan sebelumnya secara bertubi-tubi. Dan tuar, monster ular terkena serangan Chen Tian secara telak. Tapi sayang serangan Chen Tian tidak berpengaruh. Malahan karena serangan itu, si monster ular makin murka guys. Chen Tian dihempaskan. Setelah itu, Wuxin menghampiri Chen Tian. Dia meminta untuk menahan monster ular ini selama 3 menit karena dia memiliki sebuah ide untuk mengalahkannya. Dengan senang hati, Chen Tian setuju dong. Ditambah Wuxin menegaskan kalau dia cuma membutuhkan inti jiwa dari monster ular ini. Jadi tubuh dia yang lainnya silakan Chen Tian ambil. Tapi Chen Tian tidak mau guys. Dia cuma pengen Wuxin mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya siapakah dia. Wuxin tertawa keras. Pada akhirnya dia setuju menyuruh Chen Tian menahan monster itu selama 3 menit. Chen Tian menggunakan kekuatannya dan tubuhnya memancarkan aura begitu menyeramkan. Aura di milik pedangnya pun mulai berubah drastis. Setelah semua persiapan sudah oke, Chen Tian melesatkan teknik tebasan pedangnya ke arah sang ular. Dan hasilnya serangan itu secara telak mengenai membuat si ular kesakitan guys. Chen Tian maju mencoba memancing. Sementara di sisinya Wuxin, dia sedang memadatkan kekuatan terkuatnya. Memanggil sebuah bunga di tangannya yang memiliki energi yang sangat kuat. Bunga macam apa ini? Bunga kematian kah? Kita beralih lagi ke tempatnya Chen Tian yang masih memancing si monster guys. Dia ingin mencoba membuat monster ini terluka parah. Alhasil kekuatan pun kembali dipadatkan. Mengumpulkan semua energi spiritual di dalam pedangnya dan ketika sudah siap, tuar. Dia melesatkan 3 tebasan pedang ke arah monster ular. Lagi-lagi serangan itu mengenainya secara telak dan membuatnya kewalahan. Setelah itu Chen Tian berteriak dan menyerahkan sisanya kepada Wuxin. Tapi sial guys, tiba-tiba monster ular kembali bangkit dan melesat ke arah Chen Tian. Untungnya secara tepat waktu, Wuxin mengaktifkan teknik miliknya, menyerang monster ular dengan bunga yang ada di tangannya dan membuat si monster ular kesakitan bukan main. Bunga itu juga berubah menjadi sebuah formasi yang terus menyerang si ular secara bertubi-tubi. Chen Tian menyaksikan itu tentu terkejut bukan main. Dia tahu jelas kalau bunga ini adalah sebuah harta yang kemungkinan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu. Dan pada akhirnya monster ular tersebut pun dikalahkan. Wuxin pun mengambil inti jiwa dan menghampiri Chen Tian. Dia mengajak Chen Tian agar berteman dan memperkenalkan diri guys. Namanya adalah Yu Wuxin. Tak lama dari itu 2 orang pun datang. Yang ternyata itu adalah kedua juniornya yang tadi. Nasib untung selamat guys. Memang kira pada meninggoy semua sama si monster ular. Ye Fei bertanya kepada Wuxin apakah dia sudah berhasil mendapatkan buah primordial. Wuxin mengangguk iya, tentu membuat Ye Fei senang. Cui Er mengajak Wuxin agar segera pergi karena dia melihat ada banyak orang yang mulai datang ke sini guys. Wuxin pun setuju dan digendong oleh Ye Fei. Dia juga menyuruh si Cui Er untuk menggendong Chen Tian dan membawa ikut bersama mereka. Ye Fei dan Cui Er gak setuju guys, kok bisa gitu ya kan? Ngapain bawa-bawa orang luar coba? Tapi karena ini perintah langsung dari sang senior Wuxin, pada akhirnya Cui Er menggendongnya. Ditambah dia kelihatan kayak lambat gitu guys. Soalnya Chen Tian keberatan buat dia angkat. Dianggap Chen Tian kayak babi nih. Kira-kira mau dibawa kemana si Chen Tian ini ya? Kalau sama si Wuxin sih mereka udah berteman. Tapi pasti Mimi yakin Ye Fei dan Cui Er tidak terima kalau disuruh berteman dengan dia. Pasti kalian kepo kan? Kita tunggu lagi di part 28 Ling U Talu atau Ling U Kontinen di hari biasa guys.
Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.